Yuk dengerin Terus Tirta Radio, radio digital streaming keren dipancarkan dari kawasan Lipo, Karawaci, Tangerang, Banten. Baby, let's go. Nah, Adinda, sejauh apa negara, dalam hal ini pemerintah, ingin betul-betul memberikan perlindungan atau ada kepastian hukum buat warga negara yang melakukan perkawinan campuran? Sejauh mana keseriusannya pemerintah? Bagaimana orang Indonesia menikah dengan orang negara lain yang negara itu tidak ada hubungan diplomatik? Kan lebih rumit lagi, lebih crowded lagi. Nah, kehidupan masa depan ini kehidupan yang sangat global ya. Jadi memungkinkan kita untuk mengakses satu kebudayaan. Makanya ada istilah akulturasi budaya itu kan sebetulnya dari pernikahan ini sebetulnya. Yeah. Karena dari situ melahirkan beberapa. Pertama akan menciptakan satu pergeseran. Apakah pergeseran struktur sosial itu yang ke negatif atau positif, itu tergantung dari prosesnya. Itu satu. Tergantung juga negara melihat realita atau fenomena sosial ini seperti apa. Tergantung juga dari sisi masyarakat kita yang penuh toleransi ya, secara masyarakat ya, bukan secara aturan. Kalau secara realitas sosial, orang Indonesia itu kebiasaannya kalau ada orang luar atau ada orang yang berbeda suku dari dirinya, kayak seperti saya misalkan, itu cenderung lebih mudah menghormatinya. Artinya hukum itu harus ada pada sanubari individu masyarakat Indonesia itu sendiri, tidak dipersulit. Karena kita, makanya ada hukum orang Indonesia ini menurut saya orang yang sangat toleransinya luar biasa gitu ya. Jangankan pernikahan campuran yang sudah pasti etnisnya beda, agamanya mungkin saja beda atau apa gitu kan. Nah, lebih luas dari itu lagi bahwa poin-poin yang ingin saya sampaikan juga supaya juga ini mengalir saja karena pernikahan campuran ini menurut saya tidak masalah. Hanya memang tidak boleh negara melihat ini menjadi satu ancaman, satu persoalan. Tidak boleh. Ya kan? Harus dilihat dari aspek bahwa akan ada satu pergeseran positif. Positifnya seperti apa? Pemerintah atau negara lah yang ada di sisi untuk supaya tidak menimbulkan atau tidak memicu hal-hal yang negatif. Seharusnya kita harus melihat dua hal. Pertama, kita harus adaptasi dari realita ini, kita harus adaptasi dan kita harus berkaca dan bila perlu harus menjadi acuan, ya kan? Tidak saja menjadi realita tok. Jadi kita harus melihat bahwa ada beberapa acuan. Salah satu contoh pejabat negara di Republik ini yang sedang menjabat, istrinya orang luar negeri ada, yang mungkin sudah warga negara Indonesia kalau nggak salah itu. Mohon maaf mungkin Pak Yusril Iza Mahendra itu kan. Iya. Nah itu saja jadi acuan. Gitu. Itu terjadi kok. Artinya negara melindungi dengan nikahnya tidak menghalangi beliau untuk menjadi pejabat. Ya, dengan tidak menghalangi beliau menjadi beliau sebagai pengacara tidak sama sekali tidak ada. Walaupun tadi pada bagian lain Mbak Dora katakan banyak kejadian tadi. Nah, itu tadi bahwa di sini peran makanya praktisi atau kita atau aktivis yang berperan untuk mensinergikan situasi ini. Jadi tidak boleh menjadi kegaduhan baru. Karena persoalan-persoalan yang mungkin miskomunikasi, perbedaan pandangan atau apa, tapi tidak boleh lahir kegaduhan itu dari sisi ini. Yes. Karena ini riskan untuk kita, untuk berbangsa kita, untuk bernegaranya kita. Oke, pertanyaan terakhir. Siap. Sepakat nggak sih kalau Abang, sebentar. ya Bung Adi tadi menyinggung Pak Yusril waktu kita judicial review ke MK. Waktu itu Pak Yusril juga ikut membantu kita. Oh iya? Iya. ya. Jadi beliau hadir dan ngobrol di MK ya karena pengalaman istrinya. Tapi setahu saya istrinya mungkin udah jadi warga negara Indonesia. Oke. Itu luar biasa. Namun hal yang sangat
hari ini perlu kita bincangkan ya. Jadi saya menduga saat ini undang-undang yang dihasilkan oleh parlemen itu duplikat dari firman Tuhan, saking sempurnanya, dan seluruh turunan PP dan seterusnya. Tapi pelaksanaannya nggak sesuai loh. Biasanya seperti itu. Nah, bagaimana pendapat Adinda? Kalau menurut saya begini, jadi dalam aspek filosofis maupun secara sosiologis ada rasa khawatir tentang peristiwa pernikahan campuran ini menjadi sesuatu yang mulanya itu adalah niatnya untuk satu perkawinan normatif, tapi ada mungkin rasa khawatirnya mungkin ini ada agenda eksodus misalnya, orang luar mau masuk semua menguasai apa. Yeah. Nah, mungkin itu pikiran liar saya gitu. Tapi sebetulnya penegakan hukum itu harus berdiri di atas yang benar, tidak boleh setengah-setengah. Kalau itu sudah menjadi undang-undang, sudah harus turun sampai di akar-akarnya, harus betul-betul jalan. Kenapa ini nggak jalan? Menurut saya ini mungkin sistemnya yang mungkin masih kropos. Apakah dari tumpang tindihnya struktur pemerintahan kita, mungkin tata negara kita, kelembagaan kita, kemudian fungsi koordinasinya juga mungkin terjadi kurang lemah gitu ya. Tapi secara poin, secara nilai, secara value, kalau memang aturannya itu sudah komplit bahkan mirip dengan ayat Al-Quran, ayat suci gitu ya, itu artinya negara itu serius memikirkan ini, tidak setengah-setengah berarti. Nah, persoalannya di pelaksanaannya. Nah, fungsi praktisi ini saya kira juga harus kita tingkatkan. Kalau kemarin kita injak gigi 2, kita injak gigi 3. Oke. Kurang lebih gitu. Ya, thank you. Wah, luar biasa, tepuk tangan dulu. Oke. Mbak Dora, Ya. problemnya di mana sebenarnya? Problem- Tadi kan undang-undang udah benar, Iya. ya toh? Problem di lapangannya seperti apa dalam pelaksanaannya yang Tadi- ditemukan? Iya. Misalnya apa, Abang? Saya ngelihat nih kan berapa pekan atau akhir-akhir ini yang viral tuh seperti bule-bule yang murni. Dia berlibur ke Bali, dia masuk ke Indonesia dengan visa turis, tapi dia bekerja. Nah, itu saya tidak setuju. Itulah yang fungsi harus berjalan dari intelnya keimigrasian atau dari kepolisian sendiri. Apabila mereka melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia, ya harus ditindak tegas. Itu terjadi. Ya, kita kan bisa lihat kan, yang viral berita ini di Bali, heboh-hebohnya bule, mereka ribut, terus bule dia bisa bikin bisnis padahal visanya dia masuk adalah visa turis, kan viral beritanya di mana-mana ya. Dan saya setuju penegakan hukum karena apa? Kita juga masuk ke negara orang, kita pakai paspor, kita harus mengikuti peraturan di sana, kita harus mengikuti perundangan-perundangan yang ada di sana. Begitu pula mereka masuk ke sini, harus ditertibkan kalau mereka emang melanggar hukum di wilayah Indonesia. Nggak sepakat nggak Mbak Dora, kalau seorang aktivis ya yang berjuang untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan warga negara, seperti kelompok Mbak Dora, nah biayanya dari mana? Kenapa nggak minta sama pemerintah biayanya? Ya, waktu itu sih sebenarnya boleh aku cerita pengalaman kita ya. Kita ini waktu itu saling share. Jadi kita patungan misalnya, terus kita lagi meeting, kita bayar masing-masing gitu-gitu. Nah, terus ya kita nggak ada main duit, sama pihak manapun nggak ada main duit. Jadi kalau kita meeting ya kita bayar masing-masing. Kita berjuang penuh-penuh gitu. Karena apa? Kita ini kan semua ada yang bekerja, ada yang ibu rumah tangga. Ketika kita harus berjuang kan kita harus tinggalin itu semua. Kita harus fokus pada perjuangan itu. Nah, waktu itu 3 bulan itu saya dari pagi malam, kita bagi-bagi tugas. Kita ketemu orang pemerintah, kita ketemu pendekatan ya kan. Kalau kita ke DPR itu kan itu pendekatan secara partai per partai ya. Jadi kita datang dari fraksi ke fraksi,
kita tukeran draft waktu itu, draft kita sampaikan ke pemerintah. Ada nggak partai politik yang nyambut perjuangan Anda saat itu? Enggak, karena itu Nggak ada? nggak ada. Saya cuma mau tanya aja, mendasari ini organisasi dari ada beberapa organisasi kan tadi ya ini ya. Ya. Salah satunya ada Diana tadi itu juga. Yang mendasari berdirinya organisasi itu untuk apa sih? Apa memang ditemukan kayak permasalahan di dalam melangsungkan pernikahan beda negara itu di Indonesia khususnya? Sebenarnya gini, kenapa teman-teman ini mendirikan organisasi ya? Kayak zaman waktu orang tua saya dulu kan bule belum banyak ya. Iya. Jadi kita itu kadang-kadang orang tua kita sering saling ngumpul, terus mereka merasa oh ada temennya yang sependeritaan gitu, oh ada temennya yang datang dari luar negeri tinggal di Indonesia, terus kadang-kadang kita perlu untuk sharing, terus kadang-kadang kita perlu untuk tukar info gitu, dan sampai sekarang pun kadang-kadang saya suka diundang sama teman-teman yang pernikahan campur, misalnya juga senior-senior saya suka undang, yuk Todora kita makan di mana, kita hanya seneng ngobrol terus, oh saya habis dari sini, oh saya anak saya udah masuk ini, cucu saya udah lahir gitu-gitu. Nah terus saya juga datang ke perkumpulan yang temennya emang bule semua, sebenarnya dia ini suami istri, punya kafe gitu, terus dia buka restoran kecil, kafe ya di depan rumah gitu. Nah itu yang datang lebih cenderung nggak perkawinan campur, tapi teman-temannya yang bule. Nah kita selalu mendiskusikan, ada temanya berbeda-beda setiap ketemu, tiap hari Jumat. Misalnya hari ini kita bahas tentang perang Ukraina, kita bahas tentang apa yang di dunia atau di Indonesia lagi viral gitu. Ya sekedar tukaran diskusi, kita ngobrol macam info, kita dapat info dari situ, terus kita juga saling tanya bagaimana menurut kamu visanya apa, bisa saling sharing gitu, terus kamu bayar ini berapa, bayar itu, dia gitu-gitu, terus misalnya dia bilang anak saya udah lahir misalnya di Indonesia, ya kamu harus datang ke imigrasi, jadi kamu harus urus affidavit, jadi itu untuk anak-anak yang dua keluarga negaraan itu harus ada affidavit. Nah terus tapi ada juga saya waktu itu, kalau tidak mendaftarkan itu bagaimana? Nah ini dia, ini harus menjadi concern di keimigrasian. Juga ada juga masalahnya gini, Bung. Saya pernah waktu itu datang ke diskusi di imigrasi ya kan. Misalnya ada ibu-ibu yang dia nggak merhatiin, dia datang aja ke Indonesia atau mereka menikah di Indonesia tapi dia nggak tahu permasalahan hukum. Nah betul itu dia. Nah akhirnya anaknya itu sudah di atas umur, kita kan kalau dapat KTP itu umur 17 tahun ya kan? Nah ketika itu mereka harus berhadapan misalnya dengan pihak imigrasi itu di sidang atau apa misalnya. Nah itu saya sempat ngobrol di situ, di forum itu, kalau dia sudah punya KTP berarti kan dia udah warga negara Indonesia dong, Abang. Yes, kan? pasti. Itu maksud aku, janganlah mereka dipermasalahkan karena emang mereka tidak tahu akan hal itu. Ketika dia sudah terlanjur punya KTP, masa kita cabut lagi KTP-nya? Cuman kan prosedurnya mesti ada kakak juga kan kalau misalnya dalam KTP itu KTP. Iya. Berarti kan secara nggak langsung sudah ada pengakuan. Iya, pasti. Kan nggak mungkin kalau nggak ada kakak kan. Iya. Karena orang yang menikah sama bule, ketika dia dapat di sini juga udah dapat kitab, itu dia udah bisa dapat KTP sendiri. Jadi ada KTP yang khusus orang asing loh. Nah, dan dia juga bisa punya kakak. Kakaknya itu bisa bersatu sama istri sama anaknya, bisa tersendiri. Gitu. Nah, itu mereka harus masuk dulu seperti prosedur kita kan. Mereka masuk dulu ke sini, mereka dapat kitas, habis kitas dia upgrade lagi dapat kitab. Nah, kitab itu mereka harus juga mendaftar di Dukcapil untuk dia dapat KTP dan kakaknya. Dan itu prosesnya birokrasinya terlalu birokrasinya berbelit-belit ya. Iya. Nah, kapan dia suruh memilih tadi mau jadi warga negara Indonesia atau warga negara yang satunya?
Nah itu setelah umur 21 pas di ulang tahunnya, ketika dia lewat itu, ya itu akan jadi masalah, jatuhnya ya bisa aja semacam overstay mungkin ya. Nah ini saya juga berharap ada kebijakan tertentu, kesian kan anak-anak ini, walaupun gimana dia punya darah kan orang Indonesia. Bagian seperti Bung Adi bilang tadi, perkawinan campur itu bukan hanya orang bule dengan orang Indonesia, tapi juga orang Jawa misalnya dengan orang Medan, ya kan? Orang Jawa ini adalah bagian dari orang Batak juga bagian orang Jawa. Nah ini yang harusnya pemerintah hadir untuk itu, gitu kan? Kesian anak-anak kecil seperti itu, dia harus disidang misalnya, atau karena bapaknya bule, terus dia udah terlanjur punya KTP, KTP-nya ditarik, terus dia dipulangkan ke negara. Cuman ada yang kejadian seperti itu, ada udah punya KTP, KTP-nya ditarik. Saya belum dengar. Kan? Cuman saya waktu itu di forum itu saya bilang, ketika dia punya KTP kan artinya itu identitas seseorang. Dan identitas itu, KTP itu adalah identitas kewarganegaraan Indonesia. Nah ini aku minta concern dari Dukcapil, pemerintah, terus juga dari pihak keimigrasian. Waktu itu aku bilang di forum seperti itu. Oke, berarti belum ada ya yang kejadian seperti itu, yang maksudnya sudah terima KTP tapi ditarik, karena kalau misalnya itu berarti agak bahaya juga kan ya. Mungkin abang, mungkin teman-teman perkawinan campur bisa datang ke Abang Redin, umur masih kecil, secara psikologi dia belum bisa menerima itu. Ketika dia harus disidang, didatengin, dia lihat orang berpakaian seragam, pasti kan nanti mempengaruhi psikologi mentalnya. Oke, satu pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke musik dulu, break musik. Untuk organisasi yang sekarang sudah ada di Indonesia yang menangani masalah ini, itu hanya ada di Indonesia atau ada di luar negeri juga, misalnya di negara lain yang mungkin ada WNI di sana yang butuh juga ketemu? Ada. Oh, ada juga perwakilan di sana. Mereka ada cabangnya di mana-mana, misalnya contoh organisasi tersebut pusatnya di Jakarta. Nah mereka buka juga di Bali, di Jogja, di mana-mana. Maksudnya di luar negerinya juga ada. Teman-teman diaspora berarti. Kalau yang diaspora itu berbeda. Berbeda, tapi kita kenal juga dengan mereka. Mereka juga kita saling terkoneksi, saling kenal dengan senior masing-masing. Kadang-kadang mereka nanya ke kita, karena kan yang berjuang terlebih dahulu adalah perkawinan campur dibanding diaspora. Diaspora ini juga mereka punya visa khusus gitu. Nah diaspora ini yang mereka lagi perjuangkan, setahu saya juga 2 kewarganegaraan gitu. Oke, dua nanti kita tutup dulu ya. Nanti panjang lagi kita kan. Kita minum-minum dulu, kita break dulu, kita ketawa ke TV dulu, baru sangar lagi kita. Oke deh, sobat pendengar semua, kita masih menunggu atensi dari sobat pendengar ya. Udah ada beberapa yang masuk nih pertanyaan-pertanyaannya. Namun kita di segmen berikut nanti akan kita tanyakan. Tapi sebelum itu kita kasih musik dulu sobat pendengar semua ya. Kanda ya, kita setuju ya. Kita kasih Iwan Fals deh, ku menanti seorang kekasih buat sobat pendengar semua. So tetap stay tune terus ya. Ladies and gentlemen, turn it up. Okay. Hey, it's Iggy Azalea. I'm Tolo. Where's Khalifa, man? Nicki Minaj. Cool. Let's go. You're listening to Tierra Radio Station. Best music, best station.